Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elbrana. Aku mau nanya nih, apa nama permainan tradisional yang pernah kamu mainkan di rumah? Komen ya di bawah. Kalau Elbrana suka banget sama permainan kelereng, ngarahin kelereng yang ditembak ke kelereng lawan, terus dikumpulin deh buat koleksi. Ya ampun, jadi nostalgia banget nih dengan permainan tradisional saat aku masih bocil dulu. Ngomongin tentang permainan anak-anak, aku jadi ingat loh kalau beberapa hari terakhir ini sedang viral sebuah film dari Korea Selatan berjudul Squid Game. Hayo, siapa nih yang belum tahu tentang Squid Game ini? Kalau kamu tahu, komen ya di bawah. Apa sih kekuatan asli dari boneka cewek di permainan pertama dalam film Squid Game? Film ini pertama kali disiarkan melalui kanal Netflix pada tanggal 17 September 2021 kemarin. Sejak 5 hari tayang, peringkatnya langsung melonjak di urutan pertama, mengalahkan serial Sweet Home dan Money Heist di Netflix. Secara garis besar, cerita Squid Game berfokus pada seorang pria miskin pengangguran yang sedang dilanda masalah karena banyaknya hutang. Akhirnya, ada seorang pria eksekutif misterius menawarkan sebuah solusi untuk bergabung ke sebuah permainan dengan hadiah yang sangat fantastis. Si tokoh utama beneran butuh uang untuk biaya hidupnya. Otomatis dia bergabung dong. Dia mendapatkan sebuah kartu nama bersimbol lingkaran, segitiga, dan persegi dengan nomor telepon di baliknya. Dari kartu inilah kehidupan tokoh utama langsung berubah 180 derajat. Dia nggak ngerti kalau ternyata permainan yang dimaksud oleh pria misterius tadi merupakan sebuah game survival mematikan dengan nyawa sebagai taruhannya. Satu orang yang berhasil hidup paling akhir akan menerima imbalan senilai 45,6 miliar won. Dan kamu tahu, terdapat 6 game yang mana masing-masing dari permainan itu akan membunuh banyak sekali orang. Bisa dibayangin dong betapa mengerikannya Squid Game ini. Di balik viralnya film Squid Game, ternyata terdapat beberapa fakta menarik dan juga teori-teori misterius yang melatar belakangi dibuatnya film tersebut. Kali ini, Elbrana akan mencoba menunjukkan teori dan fakta paling menyeramkan dari film Squid Game ini. Seperti biasanya, kalau ini murni konten hiburan, seluruh bahasan yang ada di video ini bersumber dari analisis pribadi dan juga dari teori-teori yang tersebar di forum penggemar Squid Game. Aku tetap serahkan sepenuhnya ke kamu, boleh percaya, boleh juga tidak. Pertama-tama, kita akan bahas tentang faktanya terlebih dahulu ya. Squid Game ini merupakan film yang diproduksi pada tahun 2020 silam oleh seorang produser sekaligus scriptwriter bernama Wang Dong-hyuk. Saat masih kecil, orang ini sering ke rental komik dan membaca berbagai macam manhwa terkenal saat itu. Dari situlah Dong-hyuk terinspirasi untuk membuat sebuah cerita mengerikan tentang masa kecilnya. Dia mengaku kalau naskah ini terinspirasi dari permainan anak-anak yang sering ia mainkan. Draft naskah pertama mulai digarap pada tahun 2008 dan kemudian selesai setahun berikutnya. Namun sayang, saat itu tidak ada investor satupun yang tertarik dengan ide cerita Dong-hyuk karena dinilai terlalu gore, berdarah-darah, dan juga mematikan. Namun perkembangan zaman silih berganti. Orang-orang sekarang nih suka banget kan dengan hal-hal yang berbau sadis. Akhirnya naskah ini kembali dirancang dan disempurnakan hingga diproduksi menjadi seterkenal sekarang. Selain itu, kalau kita perhatikan baik-baik alur ceritanya, terdapat 6 ronde dalam permainan Squid Game. Masing-masing ronde ini merupakan permainan tradisional anak-anak yang terkenal pada tahun 1900
1970-an. Di ronde pertama ada boneka Omo yang besar menembaki banyak pemain dalam permainan lampu merah dan lampu hijau. Ini merupakan ronde paling ikonik dalam seluruh kisah Squid Game. Gimana enggak, para pemain yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba ditembak karena bergerak sembarangan saat lampu merah dinyalakan. Seluruh lokasi itu dipenuhi dengan mayat yang berdarah-darah. Astaga, merinding banget ya. Ada juga permainan menjilat kudapan manis tradisional Korea. Jika gagal membentuk sebuah pola, pemain akan langsung ditembak mati. Kemudian berlanjut ke tarik tambang, yang mana jika terjatuh, seluruh anggota tim akan mati terbentur tanah. Berlanjut ke permainan menukar kelereng, lalu menebak pijakan kaca, dan terakhir di Squid Game itu sendiri, ronde terakhir merupakan babak penentu permainan, yakni sebuah permainan tradisional Korea Selatan di mana terdapat simbol lingkaran, segitiga, dan persegi di tanah yang berbentuk ikon cumi-cumi. Mereka akan berada pada posisi menyerang dan bertahan hingga ada salah satu yang menjadi seorang pemenang. Cukup mirip dengan permainan gobak sodor dari Indonesia, dan kalian tahu mulanya judul dari film tersebut adalah Round 6, artinya ronde ke-6, yakni permainan terakhir tadi untuk menentukan pemenang. Namun karena beberapa pertimbangan akhirnya diubah menjadi Squid Game dan terbukti menjadi sangat terkenal hingga saat ini. Lalu jika kamu melihat pada awal cerita, pria misterius itu kan memberikan sebuah kartu dengan simbol lingkaran, segitiga, dan persegi. Nah, ini adalah petunjuk dari kumpulan panitia yang mengenakan jaket berwarna merah. Pada film itu terlihat masing-masing dari panitia menggunakan topeng hitam bergambarkan bentuk geometri. Ternyata ini ada maksudnya loh. Lingkaran untuk mereka para pekerja, segitiga untuk mereka para tentara, dan persegi untuk mereka para manajer. Seluruh kesatuan ini adalah sistem yang dibentuk dalam struktur organisasi Squid Game, yang mana digunakan kembali pada papan permainan yang ada di ronde ke-6. Wah, ternyata semua hal saling berkaitan satu sama lain dong. Jadi ingat kalau hadiah pemenang Squid Game kan berjumlah 45,6 miliar won. Lalu jumlah pesertanya ada 456 orang, dan pemenang dari Squid Game adalah si tokoh utama, yakni peserta paling terakhir nomor 456. Sekarang kita akan coba menguli beberapa teori di balik Squid Game ini. Pertama, coba deh perhatikan pria misterius saat mengajak tokoh utama bermain. Sebelum mengundang ke Squid Game, pria ini menawarkan dua papan berwarna merah dan biru untuk bermain dakji, yakni permainan melempar papan ke tanah hingga salah satu papan menjadi terbalik. Saat itu tokoh utama memilih warna biru, sehingga banyak teori nih yang bermunculan. Kalau pilihan itu akan mengarah ke peran dalam Squid Game, tokoh utama pun menjadi peserta dalam permainan mematikan tersebut. Andai saja dia memilih merah, besar kemungkinan tokoh utama akan berperan sebagai salah satu panitia di Squid Game. Lalu teori kedua, ada yang bilang kalau seluruh ronde dalam Squid Game sebenarnya adalah versi gelap dari permainan tradisional yang ada di Korea Selatan. Penulis mencoba membuat para peserta bernostalgia dengan memainkan permainan masa kecil mereka, padahal kenyataannya nostalgia ini akan menggiring mereka semua pada kematian yang sangat tragis. Satu persatu pemain dieliminasi dan dibunuh untuk menyisakan satu orang saja. Wah, merinding banget. Dari apa yang kuselidiki, ternyata maksud dari konsep permainan mematikan itu adalah untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kehidupan orang dewasa dipenuhi dengan persaingan ketat. Jika tidak dapat bersaing, otomatis mereka akan mati karena dunia ini sangatlah kejam. Seluruh hal dan penggambaran itu dikemas secara menarik dalam sebuah rangkaian permainan Squid Game, yakni permainan tradisional yang mempertaruhkan hidup dan mati.
mati. Terus nih, coba deh lihat adegan ikonik pada ronde pertama. Boneka besar yang bertugas melakukan eliminasi ke peserta sebenarnya adalah penggambaran dari boneka tradisional Korea Selatan. Dia bernama Omo, yang pada tahun 70-an sangat digemari oleh anak-anak. Dari sini, boneka itu diubah dalam bentuk raksasa dengan kemampuan membunuh. Benar-benar dibuat berbeda dari fungsi boneka pada tahun 70-an yang awalnya imut dan lucu, diubah menjadi sangat besar, mematikan, dan ekspresinya tuh ya pun psikopat banget. Kira-kira kalau boneka Omo ini diletakkan di kamarmu, apa yang akan kamu lakukan ya? Kalau Elprana sih bakalan kabur dan buang boneka itu jauh-jauh. Dan yang terakhir, ada sebuah teori dari para penggemar yang bercerita tentang makna terdalam organisasi Squid Game ini. Ternyata seluruh orang yang bergabung baik sebagai panitia dan peserta merupakan penggambaran mutlak dari kondisi seluruh negara di dunia saat ini. Para peserta merupakan kata lain dari orang-orang dewasa yang gagal, banyak hutang, pengangguran, beban keluarga, dan lain sebagainya. Sehingga mereka harus diseleksi agar tidak menambah beban bagi negara dengan cara dibunuh. Dibunuh dalam film Squid Game memang tampak nyata, benar-benar orangnya tuh dibunuh gitu oleh sistem permainan. Tapi di dunia nyata, dibunuh berarti dibuat menjadi semakin miskin, ditindas, dikucilkan. Seolah-olah mereka adalah sampah masyarakat. Pihak-pihak yang membunuh mereka adalah para panitia Squid Game. Mereka dengan topeng lingkaran adalah para pekerja, diibaratkan sebagai mereka yang bekerja di suatu perusahaan untuk meningkatkan perekonomian negara. Lalu topeng segitiga adalah para anggota militer, tentara, dan pengabdi yang secara langsung bertugas untuk negara. Lalu topeng persegi adalah mereka para ahli, orang-orang pintar dengan keahlian khusus yang mengatur seluruh struktur di bawahnya. Seluruh sistem ini dikendalikan oleh beberapa orang elit di suatu negara agar dapat menyeleksi para sampah masyarakat yang menjadi beban negara. Wah, ternyata teori ini mencekam sekali ya. Aku benar-benar baru kepikiran. Ya, inilah beberapa teori dan fakta di balik Squid Game yang sedang viral. Gimana nih menurut kamu? Apakah kamu percaya dengan teori-teori tersebut? Atau jangan-jangan kamu punya teori lain? Coba komen di bawah. Aku ingin tahu analisis kamu. Oh iya, kalau kamu ingin merekomendasikan topik untuk dibahas di video berikutnya, jangan sungkan buat kirim ke email aks.elprana@gmail.com. Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu. Sampai jumpa.